Selamat siang adik-adik. Bertemu lagi pada siang hari ini di ibadah sekolah minggu online bersama Kak Stevi dan Kak Grace. Nah, adik-adik gimana? Sudah siap semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siap ya adik-adik? Nah, kalau sudah siap, mari kita duduk yang manis, kita siapkan hati kita pujikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita pujikan dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami siap untuk lebih lagi untuk meninggikan nama-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Tuh. Nah adik-adik semua masih semangat kan untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Tentunya semangat dong Kak. Kalau adik-adik semua masih semangat, yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau pujikan dari utara ke selatan. Ayo ya, semua semangat, kita tepuk tangan bersama ya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi,
Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan firman Tuhan, ku dengar. Kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Mari kita pujikan ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik semua, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena sampai saat ini Tuhan Engkau masih mengizinkan kami untuk kami bisa menyembah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Jo Tuhan. Tolong Tuhan urapi kami Tuhan, berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau meneladani semua firman yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Kami siap untuk menerima firman dari Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, berjumpa kembali bersama Kak Jojo di ibadah sekolah minggu online GSCA Peniel Surabaya. Nah, Kak Jojo senang sekali nih teman-teman kita bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu ini. Karena Kak Jojo tahu Tuhan Yesus sangat bangga dengan anak-anaknya yang selalu antusias dalam beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan sebagainya. Nah, Kak Jojo percaya teman-teman semuanya di rumah pasti sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah mandi, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, siap untuk memuji memuliakan Tuhan, siap untuk beribadah. Nah, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Kak Jojo sangat senang karena kalian semua sudah menjadi kebanggaan Tuhan Yesus. Nah, siapa yang gak senang dibanggakan sama Tuhan Yesus? Pasti semuanya senang dong ya. Oleh karena itu mari kita akan mendengarkan firman Tuhan ini dengan seksama, dengan baik ya. Mari kita dengar-dengaran ya. Nah, teman-teman, pada pagi siang hari ini Kak Jojo ingin berbicara tentang suatu hal yang sangat penting
bagi Kak Jojo ini sangat penting teman-teman. Penting untuk dilakukan, mutlak untuk dilakukan bagi kita semua anak-anak Tuhan. Bahkan bukan hanya anak-anak Tuhan, bukan hanya anak-anak sekolah minggu saja ya. Bahkan semua orang juga harus melakukan hal ini. Yaitu Kak Jojo ingin berbicara tentang kejujuran. Nah, ini kenapa Kak Jojo bilang kejujuran ini sangat penting. Karena apa teman-teman? Ya, selain Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjadi anak-anaknya yang jujur, yang hidup dalam kebenaran. Nah, kejujuran ini juga sangat penting karena kejujuran ini membawa apa yang namanya kepercayaan. Nah, dan kalau kita hidup tanpa kepercayaan dari orang lain, dari lingkungan kita, maka hidup kita sendiri akan sengsara. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita tidak jujur, maka tidak ada yang namanya kepercayaan. Kalau kita tidak dipercaya sama orang, sengsara bukan? Nah, seperti itu. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dengan seksama ya. Karena kejujuran ini sangat-sangat penting. Oke, untuk membuka firman Tuhan ini, mari kita baca di kitab Yesaya. Pasal yang ke-33 ayat ke-15 dan ke-16. Mari semuanya Alkitabnya yang di rumah dibuka ya. Alkitab dibuka semuanya, kita baca bersama-sama. Oke. Sudah ketemu semuanya ya? Kalau belum ketemu Kak Jojo akan tunggu. Nah, Yesaya 33 ayat yang ke-15 dan 16. Sudah ya, ketemu ya? Oke, Yesaya 33 ayat yang ke-15, begini bunyi firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubuh di atas bukit batu, dan rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah, ayat ini luar biasa teman-teman. Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau kita anak-anak Tuhan ini hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, maka hidup kita akan terjamin. Jadi kita bisa simpulkan di ayat ini bahwa orang yang hidup dalam kebenaran ya, dalam kejujuran ini ya, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya kuat dan terjamin. Siapa di sini teman-teman semuanya yang pengen hidupnya terjamin? Hidup terjamin di dunia maupun di surga. Nah, itu semua kita menginginkan, betul? Betul ya semuanya ya? Nah, oleh karena itu apa yang kita harus lakukan? Yaitu salah satunya adalah dengan hidup jujur. Hidup jujur itu seperti apa? Hidup jujur itu hidup yang perkataan kita ini teman-teman benar adanya, jujur tanpa adanya rekayasa apapun. Jadi ya teman-teman, hidup jujur itu kalau kita melakukan A, kita harus mengatakan A. Melakukan B, kita harus mengatakan juga B. Jangan melakukan A, kita mengatakan B. Itu tidak jujur ya, karena pada hari-hari ini, zaman-zaman sekarang ini sangat sulit untuk menemukan orang jujur ya. Betul ya teman-teman ya. Banyak di dunia ini orang-orang pintar, orang-orang kuat, orang ganteng, orang sehat, orang gagah, tetapi belum tentu mereka jujur. Oleh karena itu, nilai-nilai kejujuran ini sangat-sangat berarti dan sangat-sangat berharga. Betul ya teman-teman? Betul. Nah, kalau kita hidup dalam kejujuran ini, dikatakan tadi hidup kita terjamin. Salah satunya adalah hidup kita terjamin itu hidup kita bisa hidup tenang dan damai di dalam dunia ini. Karena apa? Kalau kita berkata jujur, orang lain menganggap kita adalah orang yang jujur, semua perkataan kita akan didengarkan. Semua perkataan kita akan diyakini dan tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kita ya. Beda kalau kita sudah berbohong, tidak jujur, maka apapun yang kita katakan tidak ada yang mendengarkan. Apapun yang kita katakan, halah bener tah sing diomong itu kayak gitu. Nah, kita nggak pengen punya kehidupan yang seperti itu kan, yang diragukan terus sama orang, hah bener tah itu sing diomong kayak gitu ya. Kita nggak pengen hidup seperti itu, karena dengan hidup yang tanpa adanya kejujuran,
Nah, jadi tanpa adanya kepercayaan, maka hidup itu tidak enak, teman-teman ya, sengsara ya, betul ya? Nah, Kak Jojo punya sedikit contoh ini ya. Kak Jojo waktu kecil, ini ceritanya Kak Jojo sendiri. Kak Jojo waktu kecil pernah tidak jujur ini, teman-teman ya. Kak Jojo ingin teman-teman semua menjadikan ini sebagai pelajaran ya. Jangan ditiru, tapi jadikan pelajaran supaya kita bisa menjadi anak-anak yang jujur. Nah, pada waktu kecil Kak Jojo pernah berbohong kepada mamanya Kak Jojo. Kak Jojo minta uang nih ceritanya ya. Mah, minta uang 2000. Buat apa gitu? Mamanya Kak Jojo tanya. Buat beli donat gitu. Karena Kak Jojo suka donat, mamanya Kak Jojo percaya. Oh ya, ini tak kasih uang 2000 buat beli donat ya, buat beli donat seperti itu, teman-teman. Tetapi apa yang Kak Jojo lakukan? Kak Jojo mengatakan bahwa Kak Jojo akan beli donat. Tetapi ketika Kak Jojo berangkat bawa uang 2000, set di jalan ada orang jualan donat itu dilewati sama Kak Jojo, nggak direken sama Kak Jojo, orangnya lewat. Tetapi yang dilakukan Kak Jojo apa? Malah menggunakan uang 2000 itu untuk bermain PS, untuk rental PS ya, teman-teman ya. Waduh, Kak Jojo ini waktu itu berbohong ini sama mamanya Kak Jojo. Kak Jojo bilang buat beli donat, Kak Jojo bilang A, tetapi yang dilakukan Kak Jojo adalah B, yaitu rental PS. Nah, waktu itu nggak disukai Kak Jojo, itu nggak disukai mamanya Kak Jojo kalau Kak Jojo sering main PS ya, karena suka lupa waktu dan sebenarnya nggak boleh main PS lama-lama gitu. Jadi Kak Jojo berbohong seperti itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, teman-teman semuanya? Pada akhirnya Kak Jojo sendiri yang menanggung apesnya. Karena apa? Ketahuan. Loh, ketika papanya Kak Jojo bekerja, lewat di depan rental PS itu, terus ketahuan. Loh, ini sandale Jojo kok main PS, rental PS ini, katanya buat beli donat gitu kan. Akhirnya Kak Jojo ketahuan berbohong dan mamanya Kak Jojo marah gitu kan. Mama papanya Kak Jojo marah, kok berbohong sih, siapa sih ngajarin berbohong dan sebagainya. Akhirnya Kak Jojo dimarahin, Kak Jojo menyesal, Kak Jojo menangis waktu kecil itu. Aduh ya, aku nggak akan mengulangi lagi, seperti itu ya. Dan masalahnya bukan hanya di situ, teman-teman. Masalahnya itu, apesnya, sengsaranya itu bukan terletak kepada waktu kita dimarahin, bukan itu. Kalau cuma dimarahin itu nggak ada apa-apanya dengan yang dinamakan tidak dipercaya. Nah, sebenarnya masalah yang sesungguhnya adalah di sini, ketika kita tidak dipercaya karena kebohongan kita. Jadi setelah itu, kehidupan Kak Jojo setelah Kak Jojo berbohong, Kak Jojo pun kalau mau minta uang lagi, minta duit lagi kepada mamanya Kak Jojo sendiri ini sungkan. Kak Jojo malu, Kak Jojo takut, waduh kok aku dipercaya enggak ya kalau aku minta uang ya gitu. Kak Jojo minta, misalkan ada lagi orang jualan es yang enak, es setrup misalkan ya, warna merah, wah seger. Kak Jojo lihat, wah es setrup gitu. Terus minta uang neng mamanya Kak Jojo, mah minta uang buat beli es setrup. Nah, Kak Jojo untuk ngomong itu aja lo malu, sungkan ya, teman-teman. Apalagi ya kalau dipercaya, kalau misalkan tidak dipercaya, kalau misalkan mamanya Kak Jojo bilang, temen ta beli es setrup ta itu gaya rental PS. Nah, kalau seperti itu gimana, teman-teman? Nyesek enggak? Nyesek, padahal kita bener-bener kepengen beli es. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Ya kita kasih uang, tapi nanti dibawa pulang ya esnya ya. Nah, untuk membuktikan bahwa Kak Jojo beneran beli es, seperti itu. Nah, jadi akhirnya kita sendiri, Kak Jojo sendiri yang merasakan dampak dari kebohongannya Kak Jojo sendiri. Kak Jojo sendiri yang merasakan pahitnya hasil dari kebohongan. Kita tidak dipercaya sama orang, sama lingkungan kita, sama teman-teman kita, sama orang tua kita. Nah, seperti itu Kak Jojo nggak kepengen teman-teman semuanya merasakan seperti itu, tidak dipercaya. Karena tidak dipercaya itu sangat-sangat mensengsarakan hidup kita, teman-teman ya. Karena apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita katakan secara jujur, meskipun itu kita tidak berbohong lagi, orang lain akan sulit untuk mempercayai karena kita sudah pernah membohongi orang itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena kepercayaan itu bisa pulih kembali dengan cara kita senantiasa tetap melakukan kejujuran dan membuktikan bahwa kita tidak berbohong. Nah, lambat laun kepercayaan itu akan kembali datang kepada hidup kita.
Nah, setelah kita dipercaya, jangan sekali-sekali kalian membohongi lagi. Karena, nah, kalau kita kehilangan kepercayaan itu lagi dari lingkungan kita, dari teman-teman kita, maka hancurlah sudah hidup kita ya teman-teman. Seperti itu Kak Jojo ingin semuanya, teman-teman semuanya memiliki kehidupan yang penuh dengan kebenaran, yang penuh dengan kejujuran, supaya teman-teman semuanya bisa hidup tenang, damai di dunia ini, penuh kepercayaan dari orang lain, dari teman-teman kita dipercaya, dari lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita mempercayai kita, dari orang tua kita mempercayai kita semuanya, maka kehidupan kita ke depannya nanti pasti sangat enak, sangat hebat. Nah, dan kejujuran ini juga bisa dibawa kemanapun teman-teman. Nilai-nilai kejujuran ini bisa digunakan dan sangat penting, bermanfaat bagi kehidupan kita kelak. Bahkan kalau teman-teman semuanya yang ada di rumah ini nanti kalau sekolah, kalau bekerja, kalau udah gede ya, kalau mau usaha, semua itu kejujuran itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dan percayalah bahwa itu akan memudahkan segala kegiatan kita, segala pekerjaan kita, segala aktivitas, segala apa yang kita lakukan akan jauh lebih mudah ketika kita menjadi orang jujur. Karena kita akan dipercaya dengan orang lain, kita akan dipercaya orang lain, dan semuanya itu akan lebih mudah daripada kalau orang lain berprasangka buruk terus kepada kita. Nah, itu tadi caranya supaya orang lain tidak berprasangka buruk. Ya, kita jangan pernah bohong. Kita harus senantiasa mengatakan yang sungguhnya, jujur, meskipun itu pahit ya, meskipun itu menyakitkan, tetapi kita harus tetap melakukan kejujuran. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Kak Jojo ingin teman-teman semuanya menjadi anak-anak yang jujur, supaya Tuhan Yesus senang melihat kita ini anak-anak yang jujur, yang bisa dibanggakan oleh Tuhan, juga dibanggakan oleh orang tua, dibanggakan oleh semuanya, saudara kita, teman-teman kita, seperti itu. Dan percayalah, hidup kita akan senantiasa damai sukacita. Nah, untuk ayat penutup ini ya, terakhir ini kita akan membaca di ayat penutup, yaitu di Mazmur 64 ayat yang ke-11. Nah, seperti itu ya, Mazmur yang ke-64 ayat yang ke-11. Kita buka bersama-sama di kitab Mazmur. Nah, Mazmur ini teman-teman, ayatnya pasalnya sangat banyak sekali ya, luar biasa ya. Ini Mazmur Daud ini nulisnya ini benar-benar banyak sekali teman-teman, dan kita bisa banyak belajar dari kitab Mazmur ini, banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ya. Jadi teman-teman semuanya di rumah harus sering-sering membaca Alkitab, oke? Nah, ini dia di Mazmur yang ke-64 ayat yang ke-11. Sudah ketemu semuanya? Sudah ya? Nah, kita baca bersama-sama Mazmur 64 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Nah, luar biasa, semua orang yang jujur akan bermegah. Seperti itu, Tuhan sendiri yang mengatakan, bukan Kak Jojo saja, bukan Kak Jojo menyuruh kalian jujur karena semata-mata Kak Jojo bilang gitu, enggak. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa orang jujur akan bermegah. Semua orang jujur, semua orang yang jujur akan bermegah. Ya, seperti itu ya teman-teman. Luar biasa, karena kita anak-anak Tuhan yang pastinya tidak ingin mengecewakan Tuhan Yesus, kita harus memiliki hidup yang jujur. Nah, kalau ada yang bilang hidup jujur itu sia-sia, nah ini Kak Jojo menolak pernyataan seperti ini. Jujur itu ajur. Wah, ini Kak Jojo menolak. Karena apa? Ketidakpercayaan orang lain dalam hidup kita itu yang akan membuat kita ajur beneran teman-teman ya. Karena kita sudah berbicara jujur tapi dia tidak mau percaya dalam hidup kita, itulah kehidupan kita yang sia-sia. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama, kita lipat tangan dan tutup mata.
Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada siang hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah belajar bahwa pentingnya kejujuran dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami menjadi anak-anak yang jujur, kami menjadi anak-anak yang dipercaya oleh orang-orang Tuhan, yang dipercaya oleh lingkungan kami semuanya Tuhan Yesus, supaya Tuhan kami hidup dalam penuh sukacita dan damai yang dari surga Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang Engkau banggakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dadah. Besar dan Maha Kuasa. Nah, untuk mengaminkan firman Tuhan pada siang hari ini, yuk kita pujikan Allahku besar dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.